Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wo Yuhao memiliki inti jiwa pelengkap yin yang. Apakah itu pemulihan kekuatan jiwa atau kekuatan spiritualnya? Dia adalah salah satu yang terbaik di dunia saat ini. Bahkan limit Doulo mungkin tidak sebanding dengannya dalam aspek ini. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang mengolah inti jiwa pelengkap yin yang sebagai manusia. Dalam kondisi seperti ini, Wo Yuhao mampu mempertahankan kondisinya saat ini. Pemulihan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya lebih cepat dari hasil yang lain. Baginya, itu sama sekali bukan masalah. Ketika dia menuangkan kekuatan jiwanya, aura kematian di tubuhnya tampaknya benar-benar dipaksa keluar. Tampaknya ada lebih banyak aura kematian yang merembes ke tubuh Wo Yuhao untuk mempengaruhi perawat tentang Wutong. Wo Yuhao bahkan tidak menghilangkan aura kematian. Dia membiarkannya beredar di dalam tubuhnya. Namun tubuhnya sangat kokoh sekarang. Meridian dan organnya semuanya memancarkan cahaya keemasan dan kekuatan jiwa yang sangat besar dan energi kehidupan. Kekuatan eksternal seperti itu tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. Segala sesuatu yang aura kematian coba lakukan adalah sia-sia. Kecerahan langit berangsur-angsur memudar saat mata takdir Wo Yuhao terbuka. Dia tahu bahwa satu hari telah berlalu. Setelah siang datang malam. Setelah malam, siang hari datang lagi. Dalam sekejap mata, satu hari dan satu malam telah berlalu. Wo Yuhao masih dalam posisinya. Lebih banyak kekuatan jiwanya telah memasuki tubuh Tang Wutong sekarang. Itu melibatkan dirinya dengan kekuatan jiwanya tanpa mempengaruhinya. Meski kekuatan jiwa Tang Wutong tidak menyatu dengannya, itu tidak menolak kekuatan jiwanya juga. Pada tingkat spiritual, Trisula emas Tang Wutong bersinar dengan cahaya keemasan menyilaukan. Karena dirangsang oleh kekuatan spiritualnya, saat cahaya keemasan menyinari, seluruh ruangan diterangi dan kekuatan yang dilepaskan oleh Trisula emas bahkan membuat Wo Yuhao merasa sedikit berat. Pada saat ini, dengungan tiba-tiba datang dari tubuh Wo Yuhao. Setelah itu, perasaan menyegarkan langsung memasuki mata takdirnya. Mata takdir mawar emasnya ditutupi oleh lapisan cahaya virus dingin es. Ketika cahaya ini muncul, kekuatan yang datang dari Trisula emas tiba-tiba menghilang. Itu menghilang. Ini Wo Yuhao sangat terkejut menemukan keberadaan perasaan yang menyegarkan ini. Bukankah itu aura belati embun pagi? Belati embun pagi adalah apa yang dia warisi dari dewa emosi Rong Nianping. Setelah mengalami rangsangan eksternal, belati itu secara alami memberikan aura padanya. Jangan bilang bahwa aura Trisula emas juga milik seorang dewa. Kalau tidak, mengapa itu perlu dinetralkan oleh aura dewa lain? Saat dia tidak bisa lagi merasakan aura Trisula emas, Wo Yuhao masih sangat bingung. Dia mulai mencurahkan lebih banyak kekuatan spiritual. Trisula emas tampak seperti entitas nyata saat ini. Tidak hanya itu bersinar terang dengan cahaya keemasan, tetapi bahkan ada perasaan material untuk itu. Yuhao, panggil inti jiwa spiritualmu sepenuhnya. Setelah itu, paksa inti jiwa spiritualmu ke lautan spiritual Wutong melalui koneksi spiritual yang telah kamu bangun. Dengannya, Trisula emas itu. Wo Yuhao sedikit ragu. Dia tidak segera mengikuti instruksi Titan. Tidak mudah baginya untuk menggeser inti jiwanya. Inti jiwa adalah fondasi seorang master roh. Lebih jauh lagi, stabilitas adalah kuncinya. Begitu ada masalah dengan inti jiwa seseorang, ledakan bisa terjadi. Mengingat kemampuan Wo Yuhao, seluruh kastil mungkin hancur berkeping-keping jika inti jiwanya meledak. Ini bahkan bukan yang paling dikhawatirkan oleh Wo Yuhao. Ini karena dia percaya pada kendalinya. Lebih penting lagi, bisakah Tang Wutong menahannya? Bisakah lautan spiritualnya menahan inti jiwanya? Bisakah inti jiwanya dialihkan melalui koneksi spiritual mereka saat ini? Jangan khawatir, aku akan menggunakan metode rahasia kami. Lakukan saja apa yang aku katakan. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan berbohong padamu?
Titan tampaknya telah membaca pikiran Huo Yuhao dan segera merespon. Huo Yuhao tidak punya pilihan saat ini. Dia hanya bisa mempercayai Titan. Dia menggertakkan gigi dan mulai mengendalikan inti jiwa spiritualnya. Inti jiwa spiritual Huo Yuhao adalah pusaran air emas. Di kedalaman pusaran air ini ada entitas kristal emas halus. Saat ini, inti jiwa spiritualnya mulai bergeser dengan lembut di bawah kendali yang disengaja. Inti jiwa spiritualnya adalah mata takdirnya, atau lebih tepatnya itu terhubung ke mata takdirnya. Ketika dia menyentuh inti jiwa spiritual itu segera diproyeksikan keluar dari mata takdirnya. Inti jiwa spiritual emasnya yang cerah berputar sangat pesat di mata takdirnya. Tetapi itu sangat stabil. Selanjutnya perlahan-lahan terjadi semakin jelas. Pola mawar emas menghilang digantikan oleh pola radial emas. Dahi Huo Yuhao juga bersinar dengan cahaya keemasan yang sama kuatnya dengan cahaya keemasan yang berasal dari trisula emas Tang Wutong. Seluruh ruangan dipenuhi dengan gelombang spiritual yang sangat besar. Bahkan, seluruh kastil ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan dari inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Ada lautan awan di luar kastil. Awan yang paling dekat dengan kastil diterangi dengan cerah saat cahaya keemasan menyebar. Puncak gunung tempat kastil Hautian berada tampaknya menjadi surga abadi. Titan sudah duduk bersila di belakang Tang Wutong. Dia merasakan aura spiritual yang sangat besar yang dilepaskan oleh inti jiwa spiritual Huo Yuhao. Ada ekspresi senang di wajahnya. Dia mulai membaca mantra. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama dan menekannya ke bahu Tang Wutong. Cahaya aneh terbentuk saat Tang Wutong menghalangi dia. Huo Yuhao tidak bisa melihat Titan perlahan menyusut di belakang Tang Wutong. Proyeksi cahaya lembut juga muncul di depan Titan. Tampaknya ada seorang pria dengan warna biru di rambut panjangnya duduk bersila di sana. Dia mengangkat tangannya dan menekan satu jari ke belakang kepala Tang Wutong. Tiba-tiba cahaya dari trisula emas di dahi Tang Wutong dicabut. Setelah itu, cahaya yang telah tersebar sebelumnya segera berkumpul sebelum menembak ke arah mata takdir Huo Yuhao. Cahaya keemasan bersinar saat mata takdir dipukul. Huo Yuhao hanya merasakan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia benar-benar merasakan kekuatan hisap yang kuat yang menyedot inti jiwa spiritualnya. Sirkulasi inti jiwa spiritualnya yang stabil terganggu dan revolusinya menjadi sangat cepat. Itu menyebabkan seluruh kepala Huo Yuhao berubah menjadi emas. Di luar kastil semua awan dalam radius 50 km bersinar dengan cahaya yang sama. Huo Yuhao mencoba memusatkan pandangannya, tetapi yang dia lihat hanyalah bahwa cahaya keemasan itu berasal dari trisula emas Tang Wutong. Kekuatan hisap ini seperti jembatan antara dia dan Tang Wutong. Tidak ada keengganan di pihaknya. Huo Yuhao melakukan yang terbaik untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendorong inti jiwanya keluar. Penting untuk mengetahui bahwa itu adalah inti jiwa lengkap Yin yang setelah itu benar-benar meninggalkan tubuhnya. Inti jiwa es pamungkasnya mungkin benar-benar hancur berantakan. Huo Yuhao sudah memikirkan ini dengan benar. Dia percaya bahwa Titan juga tidak tahu karakteristik inti jiwa pelengkap Yin Yang-nya. Inilah sebabnya dia menilai hasilnya dengan cara ini. Bahkan dari situasinya saat ini, inti jiwa es pamungkasnya mungkin segera meledak saat inti jiwa spiritualnya meninggalkan tubuhnya. Ketika itu terjadi, seluruh tubuhnya mungkin benar-benar akan meledak. Ketika dia memikirkan hasil potensial ini, Huo Yuhao juga memikirkan cara untuk menangkalnya. Memberikan inti jiwa spiritual kepada Tang Wutong bisa menyelamatkannya. Itu sudah cukup. Dia juga sangat percaya diri. Dia yakin bahwa dia bisa mengendalikan inti jiwa es pamungkasnya untuk setidaknya dalam waktu singkat. Jika dia diberikan waktu untuk membaca mantra itu sudah cukup. Jika itu terjadi, dia akan membuka pintu spektral dan memasukinya. Dia kemudian akan meledak dalam demi-plan spektralnya sendiri. Dia mungkin menghancurkan seluruh demi-plan jika dia pecah di sana, namun dia baik-baik saja selama tidak membahayakan siapapun. Ini yang dia pikirkan. Itu sangat sederhana dan langsung. Inilah sebabnya dia dengan tegas memilih untuk mendengarkan serangan Titan. Ketika dia datang untuk menyelamatkan Tang Wutong, dia sudah memikirkan kematian. Jika hanya satu dari mereka berdua yang bisa bertahan, dia tentu berharap itu adalah Tang Wutong. Cahaya redup ini menyala di udara. Cahaya keemasan yang bersinar dari tubuh Huo Yuhao menjadi lebih kuat. Saat inti jiwa spiritualnya bergeser, rantai antara dua inti jiwanya juga ditarik. Kecepatan sirkulasi inti jiwa es pamungkas juga semakin cepat. Sepertinya akan segera berubah menjadi kekacauan. Huo Yuhao dengan sempurna menunjukkan kendalinya saat ini. Dia menekan inti jiwanya dan menahan kecenderungan kekacauan keduanya. Mata takdirnya telah berubah menjadi pusaran air emas.
Bahkan pupilnya sudah pergi melawan trisula emas. Cahaya keemasan yang keluar juga menjadi lebih intens. Proyeksikan! Suara lembut terdengar. Wu Yu hanya bisa mengatakan bahwa suara ini bukan milik Titan. Tampaknya ini juga bukan milik dari Newtian. Setelah itu Wu Yu merasakan sebekas cahaya yang lembut menyerang tubuhnya. Sinar cahaya ini terasa hangat, tetapi ada tekanan yang tak terlukiskan yang menyertainya. Tekanan yang dia alami sebelumnya muncul kembali. Itu bahkan lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Apa ini? Wu Yu tercengang, namun sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia merasakan jiwa dan kekuatan spiritualnya mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, inti jiwa spiritualnya bergerak sedikit. Wu Yu hanya merasakan kekuatan balik yang kuat dan rasa lemah segera menyapu lautan spiritualnya. Pusaran air emas muncul 30 cm di depannya. Bukankah ini inti jiwa spiritualnya? Namun Wu Yu terpana bahwa inti jiwa spiritualnya tidak hilang. Itu masih di mata takdirnya. Hanya saja aura spiritualnya lemah dan lebih lemah dari sebelumnya. Paling-paling hanya pada 1/10 dari yang sebelumnya. 1/10 dari kekuatan seorang limit Doulo, masih dekat dengan kekuatan spiritual standar peringkat 90 yang Feng Hao Doulo. Namun rasa kelemahan masih sangat luar biasa karena Wu Yu kehilangan 90% dari kekuatan spiritualnya secara tiba-tiba. Itu adalah perasaan yang menyiksa. Setidaknya inilah yang dirasakan Wu Yu saat ini. Inti jiwa es pamungkasnya juga menjadi lebih kuat. Kedua inti jiwanya menjadi sedikit tidak seimbang sekarang. Kekuatan jiwa seperti pusaran air yang dia hasilkan mengandung dinginnya es pamungkas, sementara aura spiritual telah jelas melemah. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bagian dari inti jiwanya dapat dipisahkan? Pemisahan 90/10. Proyeksi sebelumnya, suara itu menyebutkan sesuatu tentang proyeksi. Apa itu? Apakah ini metode rahasia dari Sekte Hao Tian? Sungguh ajaib. Meskipun Wu Yu lemah, dia masih bisa melihat dengan jelas bahwa pusaran air emas melayang di udara menuju dahi Tang Wutong. Di sepanjang lintasan cahaya emas yang dilepaskan oleh trisula emas, itu bergerak dengan sangat stabil. Tampaknya telah sepenuhnya terlepas dari kendali Wu Yu. Dia bahkan tidak bisa merasakan bagian dari kekuatan spiritualnya. Kecepatan sirkulasi inti jiwanya juga turun drastis. Seperti yang Titan katakan, inti jiwa spiritualnya menjadi sangat lemah sekarang. Fokus. Ketika Wutong menyerap inti jiwa spiritualmu, dia akan berinteraksi dengan kekuatan jiwa yang kamu tuangkan ke tubuhnya. Pada saat yang sama, dia akan merangsang resonansi inti jiwa spiritualmu. Kamu harus hati-hati. Jika kamu tidak bisa mengandalkan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualmu, kamu akan menjadi idiot. Apakah kau mengerti? Suara Titan terdengar sekali lagi. Ya, itu suara Titan kali ini. Wu Yu yakin. Pada titik ini, Wu Yu secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia dengan cepat fokus dan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan kelemahan yang kuat. Dia juga mencoba yang terbaik untuk merasakan perubahan pada kekuatan jiwa dan spiritual di tubuhnya. Pusaran air keemasan perlahan datang ke depan Tang Wutong sampai mencapai trisula emasnya. Setelah itu, pusaran air berhenti di sana. Tang Wutong berwarna keemasan. Yu Hao bisa dengan jelas merasakan bahwa gelombang kekuatan jiwa di tubuhnya telah menjadi lebih kuat. Kekuatan jiwanya di dalam tubuhnya juga beredar sesuai dengan undulasi intens ini dan dengan cepat disedot oleh Tang Wutong. Jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar berpikir bahwa Tang Wutong sedang menyedot kekuatannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Setidaknya metode ini seperti melakukan itu. Itu sangat mirip dengan kemampuan seorang mas roh jahat, namun Wu Yu tidak berpikir begitu. Dia tidak akan menyesal bahkan jika dia memberikan segalanya untuk Tang Wutong. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.